Hadir semua ya? 31 siswa. Oke, alhamdulillah. Oke, kali ini kita akan belajar tentang potensi perubahan sumber daya alam. Ya, potensi perubahan sumber daya alam. Kalian tahu apa itu sumber daya alam? Tentang potensi sumber daya alam, coba kalian amati lingkungan sekitar, ya, lingkungan sekitar kalian. Otomatis di sini lingkungan sekolah, ya kan? Kira-kira ada nggak sumber daya alam di lingkungan kalian? Ada ya. Oke, kalau ada, apa itu sumber daya alam? Ya, Yuka. Jadi sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang tersedia di alam. Dan sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contohnya yang dapat diperbarui itu air, matahari, dan tanah dan sebagainya. Terus yang tidak dapat diperbarui itu minyak bumi, batu bara dan sebagainya. Ya, tepuk tangan buat Yuka. Benar sekali ya. Jadi sumber daya alam itu adalah sumber daya segala sesuatu yang ada di alam, baik itu di bumi maupun di alam. Ya kan, di udara, ada matahari, kemudian ada air. Sumber daya alam itu dibagi menjadi berapa tadi, Nak? Dua. Yaitu yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui, ya kan? Coba saya pengen tahu yang tidak dapat diperbarui, angkat tangan. Contohnya, oke, Alifta. Sumber daya fosil. Fosil nantinya akan menjadi apa, Nak? Minyak bumi, batu Akan bara. menjadi minyak bumi. Ya, itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa lagi selain minyak bumi? Batu bara. Ada namanya batu bara. Ada lagi gas alam. Ya. Banyak sekali ternyata sumber daya alam, segala sesuatu yang dapat kita manfaatkan, dan itu diperoleh dari bumi. Ya kan? Dimanfaatkan untuk apa? Itu apa, Nak? Kebutuhan hidup manusia. Ya, oke. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, ya, yang pertama adalah menjelaskan potensi sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar, kemudian mengidentifikasi faktor yang menyebabkan perubahan potensi sumber daya alam, kemudian mengeksplor perubahan sumber daya alam dan cara mengatasinya, mempresentasikan hasil diskusi. Nanti kalian akan ada yang namanya diskusi kelompok, kemudian dipresentasikan tentang sumber daya alam. Kemudian menampilkan sikap. Nah, ini nanti proses penilaian sikap yang saya lakukan. Sikap kerja keras, tanggung jawab, peduli, santun, serta rasa syukur. Dan yang terakhir tujuannya adalah meningkatkan keterampilan kesadaran diri, yaitu kesadaran berelasi atau berkolaborasi. Nanti di dalam diskusi jangan sampai ada yang diam, ya. Nah, di sini ada potensi sumber daya alam, ada yang namanya hutan, ada juga yang namanya lautan.
Kemudian ada minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Coba kalian silahkan berkumpul dengan kelompok yang sudah saya petakan tadi, ya kan? Sesuai dengan kelompoknya. Yang suka jalan-jalan, silahkan berkumpul dengan teman-temannya yang suka jalan-jalan. Nanti buat suatu produk yang kiranya sesuai dengan keinginanmu. Paham ya? Yang suka menulis, ya, yang biasanya diam menulis, silahkan kumpul dengan temannya yang suka menulis. Kemudian yang suka menggambar, silahkan kumpul dengan temannya yang suka menggambar. Oke, silahkan berkumpul dengan kelompoknya. Mejanya sudah. Oke, anak-anak, pengelompokannya sudah berkumpul di masing-masing kelompok masing-masing ya. Oke, saya pengen kalian meregangkan otot-otot kalian terlebih dahulu. Coba berdiri semua. Nah, berdiri. Biar konsentrasinya kembali setelah kalian membentuk kelompok. Coba bila berdiri. Oke, setelah berdiri. Nah, seperti Ahmad itu tadi. Regangkan otot-otot kita dulu. Nah, ini bahunya diginikan dulu. Nah, sambil bernafas, tarik nafas. Kemudian ini dulu. Nah, ototnya biar refleksi dulu ya. Oke, sudah cukup, silahkan duduk lagi. Silahkan duduk lagi. Oke, silakan masing-masing kelompok memperhatikan video berikut. Indonesia ini terkenal sebagai negara yang penuh dengan sumber daya alam. Berbagai sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan apa aja sih? Yuk, tunjukkan apa saja sumber daya alam dari Indonesia yang bisa dimanfaatkan. Hutan. Hutan di wilayah Indonesia ini adalah hutan terluas ketiga di dunia loh. Luas hutan di Indonesia kalau digabungkan ada sekitar 99 juta hektar dan membentang dari Indonesia bagian barat sampai ke bagian timur. Tapi sayangnya luas hutan di Indonesia semakin lama semakin menurun. Hal ini terjadi karena hutan yang terus mengalami kerusakan. Bahkan berdasarkan data, sekitar lebih dari 600.000 hektar lahan hutan akan hilang setiap tahunnya. Padahal potensi hutan Indonesia ini sangat besar untuk bisa membuat Indonesia lebih maju lagi. Karena ada berbagai manfaat dari hutan ini, seperti kayu yang digunakan dan juga hewan dan tumbuhan yang berasal dari hutan ini. Sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup ini. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Lautan. Kids, sejak dulu Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim karena wilayah Indonesia ini sebagian besarnya terdiri dari lautan. Selain luas, lautan di wilayah Indonesia juga memiliki berbagai jenis ikan. Potensi ikan di laut Indonesia ini sudah mencapai 6 juta ton setiap tahunnya. Dan potensi ini membuat Indonesia berada di urutan keempat pada 2009. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang sangat mudah terbakar dan berada di lapisan teratas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi ini masih cukup sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Potensi minyak bumi di Indonesia ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Jadi Indonesia melakukan impor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Gas alam. Cadangan gas bumi di Indonesia ini kabarnya masih cukup banyak. Diperkirakan ada sekitar 2,8 triliun meter kubik. Namun jumlah itu masih sekitar 1,5% dari cadangan gas alam yang ada di dunia. Walaupun begitu, angka ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang mengekspor gas alam terbesar di dunia loh. Negara yang dijadikan tujuan ekspor gas alam ini adalah Jepang, Korea,
Taiwan, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Batu bara. Selain minyak bumi, batu bara ini juga menjadi bahan bakar yang digunakan untuk pembangkit listrik. Batu bara ini adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang mati tertimbun tanah selama jutaan tahun. Lapisan itu akan terputus dari udara langsung dan mendapatkan tekanan terus-menerus dari lapisan di atasnya. Negara Indonesia sudah menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia loh. Negara tujuan ekspor batu bara ini adalah Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, India, Italia, dan negara Eropa lainnya. Komen, subscribe, dan share ke teman lainnya ya kids. Bye-bye. Dari video yang kalian lihat barusan, ada nggak yang bisa menyimpulkan? Buat kesimpulan. Atau ada yang mau ditanyakan? Ya, buat kesimpulan. Mau menanyakan? Ya. Saya ingin bertanya, dengan keunggulan pada bidang masing-masing pada sumber daya alam di Indonesia, bagaimanakah kita untuk memaksimalkan sumber daya alam tersebut? Oke, bagaimanakah cara kita memaksimalkan sumber daya alam tersebut? Pastinya setiap masing-masing siswa punya tanggapan dari pertanyaan yang disampaikan oleh Alifta. Ada yang bisa, bagaimana sih cara kita memaksimalkan dari masing-masing sumber daya tersebut? Gak usah jauh-jauh, sumber daya alam yang di lingkungan kita saja, bagaimana cara memaksimalkannya? Coba, ada nggak yang bisa menjawab? Yuk, bagaimana sih cara memaksimalkan? Ya, Aurel. Tentunya dapat kita ketahui bersama, sebelum kita menggunakan sumber daya alam, harus kita memaksimalkan terlebih dahulu dari segi pelestariannya dan juga merawat sumber daya alam serta tidak menggunakannya semena-mena atau sesuai dengan keinginan dari oknum pribadi. Nah, gimana sih caranya kita untuk memaksimalkan sumber daya alam yang ada di Indonesia? Dapat diketahui bersama, sumber daya alam yang ada di Indonesia ini punya sangat banyak. Tapi yang salah yaitu adalah dari sumber daya manusia. Kita kaitkan dengan hubungan dari sumber daya alam dan juga sumber daya manusia, di mana pola pikir atau mindset orang-orang ini menganggap bahwa sumber daya alam dari luar negeri atau bisa dikatakan impor itu lebih bagus dan juga menyampingkan dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, seharusnya kita sebagai generasi muda yaitu harus menurunkan persentase angka impor yang biasa kita lakukan dan meningkatkan angka ekspor yang kita miliki. Jadi dengan kita adanya sumber daya alam yang ada di Indonesia, kita harus manfaatkan. Kita harus memasukkan sumber daya alam itu bisa ke pasar-pasar internasional. Tentunya hal itu juga dapat meningkatkan devisa negara seperti itu. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Komplit sekali, sangat komplit sekali. Kita itu sebagai masyarakat Indonesia harus meminimkan apa? Apa tadi? Meminimkan impor. Ya, berusaha untuk mengekspor barang. Berilah barang yang terbaik dari kita. Dan tentunya perlu nggak kita membuat sebuah skala prioritas? Perlu nggak? Apa sih kebutuhan yang memang prioritas bagi kita? Jangan ketika kita butuh ini, semua harus harus ada. Ya kan? Kadang kalau sudah mulai kayak gini, nih masa-masa mau lebaran nih ya, otomatis apa yang dibutuhkan kalau mudik? Bahan bakar. Ya, bahan bakar mobil, bensin dan lain sebagainya. Ini pemborosan sebenarnya, ya kan? Kenapa pemborosan? Kenapa? Semuanya butuh bensin, butuh solar dan lain sebagainya.
Ya, seperti itu. Jadi harus skala prioritas. Kadang orang yang nggak mudik, ya, yang nggak mudik, bahkan anak-anak muda tuh yang sering kita lihat kalau sore pas ngabuburit, pernah lihat nggak kalian? Ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, dan akhirnya apa? Bensin terbuang dengan sia-sia. Seperti itu. Oke. Saya lanjut. Nah, di sini nanti, oke, di sini untuk pengerjaan kelompoknya kalian dibagi menjadi beberapa kelompok tadi yang sudah saya sampaikan. Nanti masing-masing kelompok kalian sudah ada LKPD, tetapi di sini literasinya berbeda. Ada yang melihat YouTube, kemudian ada yang membaca sebuah artikel, ada yang melihat poster dan lain sebagainya. Saya nih di sini ada coba kalian yang lihat YouTube nanti yang cowok-cowok tuh ya, yang cowok sana itu nanti lihat YouTube, yang cowok sana nanti bisa kalian wawancara mencari beberapa guru ya, kalian tanyai apa tentang LKPD yang akan kalian terima. Kemudian yang cewek-cewek nih yang suka nulis nanti lihat artikel, kemudian selain itu lihat poster dan lain sebagainya. Ini LKPD akan saya berikan masing-masing kelompok. Oke. Ya, bisa dijadikan untuk kegiatannya. Nanti kalian menjawab LKPD yang ada dengan melihat literasi dari beberapa itu. Ada yang YouTube, ada yang apa ini namanya, pengamatan lingkungan, kemudian ada yang membaca artikel, kemudian ada yang melihat poster. Poster sudah saya berikan di 2 kelompok. Kemudian yang lihat YouTube, sebentar saya kirim anunya. Nanti kamu scan barcode. Sudah scan barcode, iya. Oke, kalau sudah silahkan. Kemudian untuk yang artikel dibuka itu alamat linknya, ya. Gak bisa dibuka? Maju. Nih. Nah, yang mau barcode lagi? Barcode YouTube. Barcode YouTube. Oke. Yang artikel masuk ke link itu. Kompasiana. Yang poster itu posternya sudah saya berikan saya langsung. LKPD-nya ya itu dijawab. Mau barcode? Mau. Yang ambil poster sih. Sudah masuk? Oke, sudah. Silahkan kalian bersama kelompok mengerjakan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Tadi kalian bisa mengerjakan. Nah, nih. Kalian bisa membuat sebuah mind mapping, ya. Kalian juga bisa membuat sebuah artikel. Kalian juga bisa membuat sebuah vlog, ya, dan membuat sebuah poster. Saya tunggu 20 menit selesai. Oke, selesai. Oke, silahkan dikerjakan. Oke. Apa nih?
Tautannya ada ininya tuh nggak sih? Ada di buku nggak sih? Sebentar ya. Tapi itu kan bukunya juga ibu IPS loh. Enge. Mana tuh? Tautan saya kirim di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah yang kalian pikirkan tentang sumber daya alam? Sumber daya alam adalah suatu hal yang dapat kita manfaatkan. Boleh kamu buat di situ, boleh kamu gunakan kanvas. Nanti kalau kanvas tinggal copy paste kan kanvas. Sesuai ini posternya, sesuai LKPD yang ada. Itu sesuai nggak sama LKPD? Berarti jawabannya Judulnya ini apa? jawabannya. Yang buat vlog, ayo dikerjakan. Boleh di luar kerjakannya, kerjakan vlognya. Kamu kan ini ya, kan ada LKPD-nya. Kira-kira kamu ngambilnya dari artikel nggak boleh. Tuh, ini kan literasi. Oh, kalau seperti ini apa yang kalian ketahui tentang literasi? Oh, ternyata di artikel akademik. Jadi kita bikin artikel doang Tapi terus kita jadi iya. Kan gampang. Di Canva itu ada pilihan PPT, PowerPoint, boleh. Ada pilihan PDF juga boleh. Berarti nanti ditampilkan. Iya. Hasil vlognya ditampilkan, posternya juga ditampilkan. Posternya nanti bisa dibuat dibuat PDF boleh, dibuat gambar juga boleh. Kalau susah sekali. Iya, Bu. Halo, guys. Nah. Pakai bahasa Cina. Ada pertanyaan? Nggak usah, pertanyaan nggak usah. Nanti saya simpulkan. Dari pertanyaan itu apa? Oh, intinya seumpama permasalahan yang kamu angkat kebakaran hutan. Jadi dikasih gambar kebakaran hutan, kemudian solusi kebakaran hutan.
start vlognya. Kalian kan mencari narasumber di luar. Cari narasumber itu Iva Iva apa Santi itu ya sana. Kamu jadi host bertiga. Host tahu host kan? Kameramen. Jadi kameramen. Ayo narasumber ini. Dia nanti ditulis narasumbernya adalah Penerbangan ini enggak? Apa namanya? Penerbangan hutan yang Ini sama ngajak orang ya. Flotis premium. Anu itu ini. Bisa jadi. Kita akan mewawancarai salah satu guru di sekolah kita, yaitu SMP Negeri 1 Peraksan, yaitu Ibu Arini. Siapa ya? Namanya Muhammad Daniel Asli dari Jakarta. Enggak. Ini lanjut ke aku. Kita akan mewawancarai. Oke, tadi sudah mengerjakan LKPD. Ada kesulitan pengerjaan LKPD-nya? Ada. Ya, oke. Kalau tidak, sebelum melakukan presentasi, saya ada sesuatu terlebih dahulu untuk menenangkan pikiran kalian. Silahkan posisikan kalian menghadap ke depan semua. Kakinya senyaman mungkin, tapi tidak bersila. Dan mungkin serileks mungkin ya, serileks mungkin. Kemudian akan saya setelkan musik penghantar relaksasi ya. Kalian Itu yang jadi bensin. sudah? Oke. Kemudian tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Tarik lagi, keluarkan. Oke. Sambil lalu mendengarkan, konsentrasi penuh ya. Boleh kalian memejamkan mata. Ini tidak ada video berjalannya, hanya musik saja. Kalian boleh pejamkan mata dan pikirkan apa yang membuat kalian nyaman. Pikirkan apa yang membuat kalian nyaman, apa yang membuat kalian tenang, tidak tidak dicapekkan dengan hal-hal duniawi. Sejenak kalian merasakan ketenangan.
Nyampe mana tidurnya? Sudah nyampe sekarang? Ada bangun-bangun itu tadi. Nah, sudah bangun. Oke. Nyaman? Nyaman? Enak? Enak. Yang tidur enak kayaknya ya? Enak ya? Oke. Oke. Untuk mengembalikan konsentrasi kalian ya. Oke. Sekarang sesi presentasi. Yuk, kelompok yang mau mempresentasikan hasil tugasnya tadi silahkan, mungkin cukup satu saja ya, karena waktu yang tidak bisa ini. Ayo coba satu kelompok aja untuk mempresentasikan. Kelompoknya Firnanda. Yuk. Ini ya tugasnya ya. Oke, kamu membuat sebuah poster tentang sumber daya alam. Oke, yuk silakan maju. Presentasikan aja. Permasalahannya apa yang kamu angkat? Kemudian di sini ada apa? Yuk.
paling terakhir, saya minta satu orang kesimpulan pembelajaran hari ini. Yuk, kesimpulan. Yuk, kesimpulan. Pintu. Kesimpulannya hari ini kamu belajar apa? Bagaimana pembelajaran hari ini? Dan lain sebagainya. Yuk. Pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini terkait dengan sumber daya alam dan pemanfaatannya, juga potensi-potensi sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita, dan masalah terkait sumber daya alam, faktor-faktornya, dan cara mengatasinya. Oke, silakan. Terima kasih. Refleksi pembelajaran hari ini bagaimana? Relax, bisa tidur, ya kan? Bisa tahu kalau naik kendaraan bunyinya bagaimana gitu ya. Oke, sudah tepuk tangan buat teman. Hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.